Di saat semuanya rame ngebahas soal the end of influencer era, lo sadar nggak sih kalau sekarang kita tuh cuma punya dua pilihan? Pertama, tetap manfaatin jasa influencer tapi dengan approach yang berbeda. Atau yang kedua, balik lagi dengan cara-cara marketing klasik dengan nggak lagi bergantung sama influencer. Nah, kira-kira mana nih opsi yang paling oke? Sebelum lanjut, gue jelasin dikit dulu kali ya. Jadi gini guys, jauh yang gue baca-baca, seenggaknya ada 3 faktor yang bikin orang pada rame ngebahas soal isu berakhirnya era kejayaan influencer ini. Pertama, you gotta know kalau customer itu makin hari udah makin capek sama konten-konten endorse-nya influencer. Sampai-sampai ada istilah yang namanya influencer fatigue buat ngegambarin fenomena ini. Lo tahu sendiri kan, zaman sekarang siapapun udah bisa jadi influencer. Not to mention jumlah influencer agency makin hari makin banyak aja kan tuh. Nah, hal ini nih yang bikin influencer marketing jadi oversaturated alias padet banget kayak jalanan ibu kota. Lama-kelamaan ya audiens juga makin bosen lah ya. Orang yang ditemuin konten endorsean semua. Setelah bosen terus apa? Ya efeknya ke faktor trust dari customer dong. Ya gimana enggak, gara-gara istinya begitu semua, yang of course netizen kita pun tahu kalau itu dibayar ya. Orang-orang jadinya nggak bisa lagi ngeliat konten influencer sebagai sesuatu yang otentik. Kalau udah gitu, siapa yang masih mau percaya? 11-12 banget deh tuh sama yang dibilang sama orang ini. Setelah audiens capek dan kepercayaannya berkurang, efek lanjutannya apa? Ya kontennya pun jadi sepi alias low engagement. Orangnya aja udah pada malas dan capek duluan, makanya jadi make sense dong kalau ada isu ini. Di tengah tuntutan buat naikin awareness atau bahkan tuntutan buat conversion, tapi influencer marketingnya malah nggak bisa ngedeliver hasil yang oke, gimana orang nggak makin mempertanyakan efektivitasnya? Iya nggak sih? Tapi tenang aja guys. Walau ada banyak masalah terkait influencer marketing, faktanya kita masih bisa kalem dikit kok. Karena ini belum berakhir. At least buat sekarang, but rather it's evolving. Maksud gue, kedepannya nanti, suka nggak suka, influencer ini harus ngubah cara mereka eksis di media sosial. Tapi gue bukan lagi mau ngebahas itu ya. Karena sejatinya bukan cuma influencer doang yang harus berbenah. Kitanya sebagai marketer juga harus ikutan berevolusi. Nah, gimana tuh maksudnya? First thing first, dari pemilihan influencer yang mau lo ajak kerjasama. Abaikan dulu sejenak pilihan-pilihan generalis, tapi sebisa mungkin liriklah para niche influencer yang memang core konten dan core audience mereka tuh sejalan banget sama brand lo. Ini bakal bikin sponsored postnya bisa dinilai lebih genuine, autentik, dan relatable. Udah gitu, nggak ada salahnya juga lo mulai ngelirik mikro bahkan nano influencer. Hah, gimana? Bukannya makin banyak followers makin bagus ya? Belum tentu juga guys. Justru followers yang lebih sedikit itu secara nggak langsung nunjukin kalau si mikro atau nano influencer ini punya audiens yang niche down alias bener-bener spesifik gitu. Lagian kalau kata Forbes nih ya, ketika si influencer ini punya audiens yang lebih sedikit, mereka tuh justru punya connection yang lebih personal dan kuat sama audiensnya. Otomatis trustnya juga lebih kebangun. Bonusnya mereka ini cenderung lebih budget friendly loh. Win-win banget kan? Nah nextnya nih, terlepas dari influencernya itu niche atau generalis, approach lain yang bisa lo coba adalah jangan terlalu mengekang. Maksudnya jangan terlalu banyak ngasih brief atau aturan. Biarin aja influencernya berkreasi dengan cara mereka sendiri. Lo mesti paham kalau nggak ada satupun pihak yang lebih kenal audiensnya si influencer dibanding influencer itu sendiri. Audiens kita berbicara dengan cara yang berbeda. Kadang-kadang brand datang ke kita dengan skrip yang benar-benar corporate banget ya, gitu. Padahal kalau kita ngomong dengan cara yang corporate, bisa nggak? Bisa. Tapi nggak akan ngefek kepada sales ya. Kenapa? Karena bahasanya beda. Contohnya misalnya gini, kalau kita mau jualan produk kita ke orang Jepang, kita harus ngomong pakai bahasa Jepang dong. Nah, si brand ini sedang mau ngomong ke audiensnya influencers, maka harus ngomong dengan bahasanya si influencers. Jadi, izinkan si influencer atau content creators menggunakan bahasanya untuk menginformasikan produknya kepada audiensnya.
Sesederhana itu. Nah kan, Edozil aja udah ngomong gitu. Anyway, lu kenal gak sih sama kreator satu ini? Menurut gue, dia tuh bisa banget jadi contoh kreator yang berhasil ngeracik konten iklan supaya bisa tetap seru buat ditonton. Faktornya jelas, tiap brand yang iklan di dia itu bener-bener kayak berani banget buat ngasih kebebasan ke dia. Jadi sekalipun dia generalis, tapi karena kontennya menarik, otentik, dan engaging, orang tuh malah kayak seneng gitu loh nonton endorsean dia. Ya pada nanyain, nyariin, pokoknya nggak pernah skip deh. Karena memang dia bisa sesmooth itu loh buat masukin endorsean ke kontennya. Nah hasilnya apa? Ya engagementnya jadi rame. Karena ya itu tadi, dia bener-bener dikasih ruang buat berkonten dengan gayanya dia sendiri. Kalau udah kayak gini, minimal kalaupun nggak convert to sales, brand yang iklan di dia ya beneran berhasil dapat brand awareness. Satu catatan lagi, please banget biarin deh si influencer ini cerita pengalaman mereka yang sejujur-jujurnya soal brand atau produk lo. Jangan mentang-mentang lo bayar jasa mereka dengan rate tertentu, lo jadi maksain si influencer ini buat selalu sugar coating atau parahnya sampai bohong. Kasih aja mereka kebebasan karena kalau brand dan produk lo sebagus itu buat disebarluaskan, ya lo nggak perlu takut-takut amat lah. Lagian, audiens tuh bakal lebih appreciate kok ketika brand punya kebesaran hati buat ngebiarin influencer yang mereka follow berbicara yang sebenar-benarnya. Udah gak zaman deh tuh influencer nge-review dengan komen yang sama semua kayak enak banget guys, kayak mau meninggal. Well, selain ngubah approach lo ke influencer, lo juga bisa ngegunain jurus-jurus marketing lain tanpa bergantung sama influencer. Kayak apa tuh misalnya? Atau enggak, gue nemu satu data yang bilang sebanyak 53% dari seluruh konsumen global ngelihat regular employee sebagai sumber yang kredibel buat nyari tahu soal satu perusahaan. Artinya lo bisa lo mulai manfaatin rekan-rekan kerja lo sendiri sebagai influencer. Mereka pasti punya basis followers tersendiri kan di sosmed. Nah itu tuh aset guys. Tapi gimana sih cara ngajakin orang-orang di kantor buat mau ngepromosiin kantornya sendiri? Actually ada beberapa cara. Lo bisa ngajuin semacam training atau insentif buat employee yang bikin konten soal brand lo. Atau lo bisa ngebuka akses selebar-lebarnya buat employee nyobain produk lo. Pastiin para employee ini bisa dengan mudah nyobain produk-produk lo, especially ketika mereka mau promosiin itu di sosmed. Jangan sampai udahlah mereka diminta promosiin, tapi mereka harus keluar kocek sendiri juga. Rugi dong. Oh iya, in my opinion, salah satu contoh employee influencer di Indonesia itu misalnya kayak mbak-mbak BUMN satu ini ya. Selain aktif nge-share tips-tips ngelamar kerja, maklumlah dia kan HR ya. Dia tuh juga cukup sering loh nge-share info-info atau kegiatan kantornya. Gimana? Mungkin cara ini mau lu coba dulu di sosmed lo sendiri. Dari employee geser ke customer or specifically ke community. Salah satunya bikin brand community yang kayak Canon nih. Di komunitas ini, customer bisa nanya-nanya seputar produknya Canon, bagi-bagi knowledge, sampai connect ke pecinta Canon lainnya. Anyway, speaking of community, gue yakin lo semua udah tahu juga sih ya, kalau community itu penting banget buat ngebangun strong relationship antara brand dan customer. Tapi jangan sampai community lo cuma sekedar ada doang dan gak dimaksimalin. Intinya lo juga harus serius dan lebih invest lah buat ngebangunnya. Jangan dibiarin autopilot mulu gitu deh. Percayalah, community yang serius dibangun itu bakal ngasih hasil yang jauh signifikan loh ketimbang community yang ala kadarnya doang. Salah satunya dari sisi loyalitas. Tapi PR-nya itu tadi. Gimana caranya lo beneran bisa ngedrive mereka buat bisa beneran berinteraksi sehingga dapat banget tuh sense of belonging-nya sebagai bagian dari keluarga brand lo. Iya, BTW marketing udah pernah nyinggung tipis-tipis loh soal brand community di video satu ini. Mampir juga ya abis ini. Asli, cara satu ini emang bukan cara yang baru-baru amat. Tapi ternyata masih banyak loh yang manfaatin dan bahkan ngeramal kalau strategi UGC ini bakal naik daun lagi ke depannya. Nah kalau ditanya-tanya soal kenapa strategi ini masih relevan,
Jawabannya tuh sesimpel karena sisi otentiknya. Since ini adalah bikinan customer langsung, UGC tuh jadi kerasa lebih jujur dan otomatis bakal lebih dipercaya. Bonusnya ya again irit budget. BTW, cara mancing customer buat bikin UGC ini juga ada banyak ya. Terus FYI aja nih ya, customer tuh juga bakalan seneng banget dan appreciate banget ketika konten mereka lo repost. Makanya sering-sering deh lo repost tuh UGC orang ya. Oh iya, zaman sekarang udah ada tuh brand-brand yang ngebeli ownership dari UGC yang ada. Tujuannya buat di-repurpose lagi sesuai kebutuhan marketing tertentu. Misalnya kayak buat Instagram Ads gitu deh. Wah, nggak kerasa udah banyak banget insight yang gue bagiin. Sekarang waktunya gue balik ke pertanyaan awal. Dari dua opsi ini, nah kira-kira lu bakal pilih yang mana nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Udah dulu deh penjelasan gue kali ini. Thank you udah nonton dan sampai jumpa di video marketing selanjutnya. Dadah!